Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita belajar dalam kurikulum Merdeka bab 1 Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah pada materi merancang percobaan untuk tingkat SMP dan MTS kelas 7 semester 1. Capaian pembelajaran kita pada hari ini: 1. Mengenal langkah-langkah dalam metode ilmiah. 2. Merumuskan tujuan dan hipotesis. 3. Mengidentifikasi variabel-variabel dalam percobaan. 4. Menuliskan prosedur percobaan. 5. Merancang suatu percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang digunakan atau yang dipakai dalam sebuah penelitian. Untuk melakukan metode ilmiah, perlu dilakukan langkah-langkah metodenya, antara lain: 1. Pengamatan. Pengamatan adalah menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, termasuk penggunaan alat ukur yang sesuai jika diperlukan. Penggunaan panca indera dalam hal ini yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Fungsi dari masing-masing alat indera sebagai berikut. 1. Mata. Mata berfungsi sebagai penerima rangsang dalam bentuk cahaya, sehingga mata dijuluki sebagai indera penglihatan. 2. Hidung. Penerima rangsang dalam bentuk gas terlarut, sehingga hidung dijuluki sebagai indera penciuman dan pernapasan. 3. Telinga. Telinga sebagai penerima rangsang dalam bentuk gelombang bunyi, sehingga telinga dijuluki sebagai alat indera pendengaran melalui bunyi. 4. Lidah. Lidah sebagai penerima rangsang dalam bentuk zat terlarut, sehingga lidah dijuluki sebagai indera pengecap. 5. Kulit. Kulit penerima rangsang dalam bentuk sentuhan. Selain kita menggunakan alat indera untuk melakukan pengamatan, kita juga membutuhkan alat dan bahan dalam pengamatan yang akan kita lakukan. Dalam merumus air, kita membutuhkan alat, kompor, dan panci, sedangkan bahannya adalah air. Pada kegiatan lain, ketika kita mengukur sebuah meja, tentu berbeda alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk mengukur sebuah meja, tentu kita membutuhkan alat ukur dan bahannya adalah meja. Jadi, antara merebus air dan mengukur meja, tentu alat dan bahan yang kita butuhkan sangat berbeda. Langkah kedua dalam melakukan metode ilmiah yaitu tujuan percobaan. Tujuan percobaan adalah memahami suatu materi dengan cara bereksperimen dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tentukan masalah yang akan diteliti. 2. Masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. 3. Seharusnya dapat diuji dan dilakukan melalui eksperimen, bukan merupakan pendapat pribadi. Langkah ketiga dalam metode ilmiah adalah hipotesis atau dugaan. Hipotesis atau dugaan adalah pernyataan atau perkiraan sementara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Maksudnya secara empiris adalah masuk akal, tidak dibuat-buat dan berdasarkan kenyataan yang ada. Langkah keempat, variabel-variabel. Variabel adalah faktor kondisi, unsur yang dapat merupakan angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Variabel dalam metode ilmiah terbagi menjadi: 1. Variabel bebas, yaitu
faktor atau hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lain. Ini disebut sebagai variabel utama yang biasanya disimbolkan dengan huruf X. 2. Variabel terikat, yaitu gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasanya diamati atau karena berubahnya variabel lain. 3. Variabel kontrol, yaitu faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Langkah kelima dalam melakukan metode ilmiah, prosedur percobaan. Prosedur percobaan adalah mempersiapkan segala alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat urutan langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut agar tidak ada yang terlupakan. Langkah metode ilmiah yang keenam, merancang percobaan. Merancang percobaan mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan yang ada di sekitar kita. 2. Tuliskan hipotesis atau dugaan sementara dari hasil percobaan. 3. Identifikasi variabel-variabel yang terkait dalam percobaan. 4. Mendaftar alat dan bahan yang dibutuhkan. 5. Menuliskan prosedur percobaan. Setelah kita melakukan langkah-langkah metode ilmiah, maka kita melaporkan hasil percobaan yang telah kita lakukan secara tertulis yang berisikan tujuan percobaan, prosedur percobaan, hipotesa, alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja, hasil pengamatan, dan terakhir adalah kesimpulan percobaan. Insya Allah pada pembelajaran bab 1 ini, pada bagian akhir nanti, kita akan coba membuatkan langkah-langkah metode ilmiah dengan melakukan eksperimen telur sebagai bukti dari hukum Archimedes. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.